Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tes sebentar ya. Suara saya jelas, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jelas, jelas Mas. Oke, oke. Oke, Alhamdulillah selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman. Kita kembali ke agenda rutin kita di hari Ahad malam ya, yaitu Zipos Talks bersama pembicara yang kita yang luar biasa. Dan hari ini tidak kalah menarik dari minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang potensi kuliah di luar negeri ya bersama Mas Amin dan Mas Iko. Hari ini kita juga akan membahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu sinergi pendidikan dan industri masa kini ya, agar anak kita tidak menjadi pengangguran intelektual. Mungkin nanti akan dipandu langsung oleh Bang Ibnu dan bersama pembicara kita yaitu Dr. Rizali Umarela. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mungkin sebelum kita mulai, kita cek dari kota mana nih? Boleh dituliskan di kolom chat ya, sambil kita berkenalan, sambil kita bersilaturahmi bersama pemateri kita. Boleh dituliskan di kolom chat dari kota mana? Da- dengan siapa dari kota mana? Monggo. Adakah yang dari Jogja juga? Adakah yang dari Jakarta? Adakah yang dari Jawa Timur, Surabaya, Solo, dan lain-lain? Monggo silahkan dicek, di chat, di kolom komentar ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita cek, oke ada yang dari Batam, ada yang dari Lampung, Mas Barozan, ada yang dari Garut, Oke, siap. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Surabaya juga, ada yang dari Jogja, Kodean. Oh ya deket kalau Kodean ya, dari Urusan Murti. Bu Endang, Jogja. Siap, siap. Ada yang dari Jakarta juga ada. Oke. Eh, Alhamdulillah banyak bersilaturahmi ya kita. Sepertinya Jogja lumayan banyak pesertanya hari ini. Wah, hebat. Ada Ibu dari Jogja. Wonogiri Kuncen, hadir. Wonogiri hadir, Alhamdulillah. Tempel, Sleman juga hadir, Alhamdulillah. Ya, insya Allah kita akan banyak belajar ya pada pertemuan kita pada malam hari ini. Dan ini kalau boleh tahu nih, udah sering ikut acara si Bosok ini atau ada yang baru nih? Ada yang baru ikut? Ada nggak nih yang baru ikut acara si Bostok ini yang kita hampir tiap minggu bikin kayak gini. Dan insya Allah membawa manfaat buat teman-teman semua. Kemarin kita nge-share ya untuk program ke Taiwan ya, walaupun baik itu melalui SMA si Bos maupun dari jalur umum, sudah chat di admin, sudah ada beberapa orang. Jadi insya Allah niatnya di malam hari ini adalah untuk membawa manfaat ya buat semuanya. Oke, Mas Fajar sampai jam 20.15 Mas Fajar baru tanya jawab dulu. Biar sambil tunggu teman-teman lainnya. oke, oke, Pak. Oke, di sini ada yang sudah ikut
kemarin atau yang sudah chat kemarin soal kita di program di Taiwan. Dan saya juga pengen ngabsen ya. Ada nggak di beberapa teman-teman ini? Ada nggak yang sudah yang baru pertama kali ikut program si Bostol? Ada nggak yang baru pertama kali ikut program si Bostol ini? Atau sudah sering ikut semua nih? Kalau yang baru pertama atau yang sudah pernah ikut, Yang ikut kan silahkan. sebelumnya ikut minggu kemarin enggak, nah, sekarang bisa ikut Mas. Waduh, yang kemarin nggak ikut Pak. Ya pas kemarin nggak bisa ikut, pas ada Nggih. agenda lain. Mas Mas Fajar, Lili dari mana? Mas Fajar, mungkin datanya dari orang tua siswa bagaimana kesan-kesannya. Contoh dari Batam atau mana-mana. Nggih. eh dari Bapak Ibu Wali si Bos, barangkali ada yang hadir di sini, boleh menceritakan ya, apa sih di anaknya ini di si Bos ini diajari apa aja gitu kan? Dan apakah dan gimana progres belajarnya sampai saat ini? Monggo, diajari banyak hal, sangat terharu. Waduh, gimana nih Ibu Ari Supriyatun? Monggo boleh diceritakan lebih lanjut gitu. Eh, apa sih yang dipelajari ini dan terharunya kenapa? Boleh diceritakan. Terharunya gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya wali murid dari Mas Najat ya, dari Pekalongan. Eh, Kalau untuk menceritakan kok susah ya. Soalnya itu banyak kemajuan yang sudah, maksudnya yang saya rasakan sebagai wali santri gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin sering malu konten atau apa itu nggak pede gitu ya. Sekarang sudah mulai ini ya, mulai percaya diri, punya ide-ide. Kalau disemangatin itu langsung mau dan menuju ke arah ini ya, banyak kemandiriannya gitu. Bahkan selama ini kalau uang saku pun nggak pernah minta yang banyak gitu, nggak, malah kadang saya tawarin lah kok nggak punya uang saku, nggak apa-apa Mi, nanti ada proyek dari Pak Bambang, siapa tahu aku bisa saving atau jajan sendiri pakai apa namanya uang saku yang nggak dari Umi, yang dari kerja kayak gila. Kamu kerja apa gitu ya? Ya intinya di pondok itu udah banyak menemukan hal yang selama ini kami cari dan Mas Naja juga sesuai dengan apa yang dicita-citakan ya. Dan kemarin pas pulang Lebaran itu memang menguatkan kami, boleh ya Mi nanti kuliahnya ke luar negeri kayak itu Amin. Anak putranya pesantren. putranya Pak Robit sama Pak Bambang gitu. Ya Allah, Umi bisa mendoakan Mas. Yang penting kamu kalau dikasih pelajaran atau dikasih pengalaman dari Pak Robit atau Pak Bambang atau ustadz-ustadz yang di situ nurut gitu aja. Saya gitu. Jadi kalau suruh menceritakan ya banyak sekali. Jadi dari nggak bisa ngonten, jadi bisa nggak bisa tentang komputer, apa aja itu gaptek ya. Alhamdulillah bisa. Yang pasti intinya eh ini ya kalau orang tuanya bisa mendoakan dan mengamanahkan ke dia, pokoknya harus jujur, harus disiplin, patuh sama ustadz dan ustadzahnya dan intinya dia nggak malu kalau dulu misalkan apa namanya nawarin apa atau nyetatus apa itu masih malu atau apa, sekarang
sudah enggak. Dan biasanya laporan ke saya setiap hari itu, "Mi, maaf ya kalau nanti nggak bisa nerima telepon karena masih fokus dengan Pak Bambang. Ini aku diajari banyak hal, nanti aku ceritakan," gitu. Jadi banyak sekali yang ilmu-ilmu yang di luaran itu nggak ada gitu kan. Saya juga guru ya Mas ya, jadi tahu seusia SMA sudah bisa seperti itu sangat luar biasa. Jadi kalau untuk bahasa properti mungkin saya nggak begitu paham ya. Intinya saya wali santri, wali murid dari Mas Najat itu mengucapkan banyak terima kasih dan semoga apa yang dicita-citakan nanti bisa terlewati dengan wasilah di si bos ini ya. Terutama memang cita-citanya mau mandiri, nggak ngerepotin uang orang tua gitu. Seringnya bilang gitu. Terus aku pengen bisa ngumrohin Umi, ngajiin Umi kayak gitu. Dan nanti doakan ya Mi bisa kuliah tanpa memberatkan Umi, aku bisa ke Taiwan kayak gitu. Walaupun belum tahu entah Amin. nanti ngapain gitu. Tapi insya Allah tetap saya doakan sebaik mungkin sambil saya juga belajar nih ya Pak Bambang, Pak Robi, Mas siapa ini? Ajar. Wajah tapi namanya sering lupa. Sering ketemu waktu di pondok ya gitu. Jadi mohon motivasinya, mohon dikuatkan. Misal Mas Najatnya lengah karena dari Pekalongan itu kayaknya tinggal dia sendiri apa ya atau sama satu temennya yang namanya Mas siapa kemarin ya yang ikut kemarin Mas Najat kan ikut juga ini di sekolah saya untuk ini apa menawarkan mempromosikan si bos ya sampai temenanan gitu ya sampai buat PowerPoint selebaran memang udah dibawain dari pondok ya itu saya juga kaget loh berani ya tampil di depan anak-anak SMP kelas 3 di ruangan gitu kan dan alhamdulillah ya pokoknya saya sebagai orang tua sangat mendukung dan berusaha belajar juga bagaimana ilmu properti biar saya kalau diajak sharing itu ya nggak biar nggak nyambung-nyambung banget maksudnya biar nyambung connect dan kita bisa bareng-bareng sharing untuk kemajuannya. Cuman kemarin tapi Umi nabung ya kata Pak Bambang itu harus punya saving 100 juta insya Allah Bismillah nanti minta sama Allah ya Mas seperti itu Ustadz ya yang bisa saya sampaikan intinya kalau saya suruh membahasakan dengan bahasa properti saya tidak mampu tapi insya Allah banyak hal positif yang saya terima dan alhamdulillah Mas Najat sampai saat ini dikuatkan oleh Allah walaupun teman-teman yang ngajak ke situ sudah satu persatu meninggalkannya gitu ya. Dan ini sebuah perjuangan yang luar biasa harus sampai selesai, harus sampai kamu bantu Pak Bambang, Pak Robit dan semuanya yang di pondok itu biar pondok itu tuh menjadi lebih besar karena nggak ada sekolah yang seperti ini, nggak ada pondok yang seperti ini karena 4 anak saya mondok semua gitu ya. Jadi bisa merasakan perbedaannya dan semoga ini yang paling sering saya doakan si bos itu segera mendapatkan kurikulum yang fantastis ya. Kalau menurut saya sebagai guru itu kurikulum yang pas, yang itu memang formulanya sesuai gitu ya. Walaupun ini belum matching banget aja sudah luar biasa, apalagi nanti di mix sana sini gitu ya. Luar biasa dan saya salut sekali kalau mengundang tamu ini ya untuk Zoom ini luar biasa. Tamunya hebat-hebat gitu. Saya sampai melongo, wah ini nanti guru besar habis ini luar biasa. Berarti koneksinya itu banyak. Gitu ya Mas ya intinya. Matur nuwun sangat Ustadz Robit, Ustadz Bambang. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Najat makin betah di si pos, Ibu juga tetap semangat dalam mendoakan motivasi dan juga Amin, semua dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin eh, kita sudah jam 8.17 ya. Supaya tidak berlama monggo Pak Bambang Ibnu untuk membuka acara ini dan membimbing acara ini ke depannya. Monggo Pak Bambang.
Nggih, matur nuwun Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di acara rutin mingguan ya untuk menjelaskan, mengedukasi, mensosialisasikan program di SMA Sipos yang memang tadi ibu yang dari Pekalongan ya, ibu dari Mas Najat. Memang SMA Sipos itu mungkin sekolah pendidikan asli buatan Indonesia gitu. Artinya kita buat memang mencoba mengaplikasikan atas perjalanan hidup kami kepada anak-anak. Nah, artinya memang Sipos itu sekolah yang sangat berbeda dibanding kurikulum-kurikulum yang ada. Tetapi di SMA Sipos tetap mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melalui program paket C, dengan tujuan agar putra-putri Bapak Ibu kelak pada saat melanjutkan kuliah baik di luar negeri maupun di dalam negeri, insya Allah tetap bisa diterima atau bisa mendaftarkan di kampus manapun. Dan saya matur nuwun dari ibunya, dari Mas Najat ya. Kebetulan Mas Najat dan 4 orang kemarin ya, sampai tadi siang itu di tempat kami ada satu pekerjaan yang teman-teman itu harus jalankan dan saya coba mengedukasi untuk membuat presentasi tentang edukasi properti kepada hampir 70 dekan MIPA se-Indonesia dan semuanya bergelar profesor. Dan itu yang buat presentasinya itu anak-anak SMA Sipos. Anak-anak itu yang buat. Dan itu besok kami mempresentasikan besok siang insya Allah di UGM. Memang SMA Sipos itu kan berdiri bukan ujuk-ujuk ya. Tapi kan perjalanan kami dari sejak tahun 98 ya sampai hari ini di dunia properti, dan itu tak aplikasikan kepada perjalanan hidupnya kepada anak-anak. Artinya bagaimana ilmu properti itu bisa diketahui dari sejak dini, karena ilmu properti itu adalah ilmu ibunya dari semua ilmu. Kalau mau buka bisnis ya harus ngerti ilmu properti. Mau buka warung ya ilmu properti. Mau jadi direktur ya, direktur saya Pari Jalil Marela itu kan sekarang jadi direktur infrastruktur itu di Menteri Kelautan dulu. Itu bagian dari perjalanan hidup kami di usaha di bidang properti yang nanti insya Allah jadi pembicara pada malam hari. Memang ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya kami punya jaringan ya, mohon maaf dari level yang paling rendah sampai orang-orang yang dikatakan hebat dari pendidikan, pengalaman yang itu saya harapkan bisa teraplikasikan dan dikenal oleh anak-anak yang masih usia di SMA. Mengapa? Ya tadi, bagaimana saya memahami kadang-kadang di SMA itu di SMA Sipos Bu, tidak semua tahan. Tidak semua tahan. Tidak semua tahan karena memang pendidikannya cukup ekstra ya. Tapi anak-anak sekarang sudah enjoy. Sudah enjoy. Seperti halnya kalau seorang tentara itu dari 5.000, 10.000 tentara paling enggaknya 100 yang diterima oleh Kopassus. Nah ini seperti itu. Maka sebagai contoh sekarang anak-anak itu satu kelas 10 itu sudah punya tabungan kalau nggak salah sudah sampai 4 jutaan sekarang. Targetnya begitu naik kelas 2, targetnya sudah harus setara paling nggak 150 juta dan mereka bisa untuk beli tanah yang mana akan diolah dan nanti paling tidak sudah punya potensi bisnis satu kelompok minimal sampai 250 sampai 500 juta. Dan bulan depan insya Allah anak-anak itu dapat proyek yang nilainya tidak kurang dari hampir mendekati 500 juta untuk program menjalankan proyek properti yang ada di Purwokerto, yaitu hanya menangani soal digital marketing dan promosi.
Nah, ini yang dijalankan oleh anak-anak. Nggak ada selevel SMA ya dapat proyek di atas hampir mendekati 500 000 000, nggak ada itu. Dan nggak ada itu. Kenapa bisa? Ya karena proyeknya adalah di dalam jaringan kita sendiri yang punya. Mungkin ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Tahun pertama kita 10 siswa, tahun kedua kita sudah 50, insya Allah tahun ini yang mendaftar sudah mendekati 100. Padahal perjalanan kami baru 2 tahun ya, secara formal. Tetapi kalau non formal, sebetulnya perjalanan properti plus atau pesantren ini sebenarnya sudah hampir dari 28 tahun. Kita punya jaringan siswa, ya alumni hampir lebih dari 10.000 di seluruh Indonesia. Ya, jadi contoh Ibu, kalau di Pekalongan kita punya proyek yang dulu di belakang depannya apa tuh? Depannya stasiun Pekalongan masuk ke utara, pom bensin masuk ke utara namanya Taman Bahagia kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Saya sudah lupa itu, lupa sekali. Jadi itu yang perlu kami sampaikan dan pada malam hari ini yang pembicara adalah Bapak Rijali Umarela, ya orang hebat lah, orang hebat itu orang hebat di masa kami bersama-sama. Dan alhamdulillah perjalanannya sekarang menjadi salah satu direktur di Kementerian Kelautan ya. Jadi direktur infrastruktur. Salah satunya apa? Karena mengenal dunia properti. Padahal Pak Rijali Umarela itu basisnya bukan punya ilmu properti, tapi ilmu properti sebetulnya adalah semua ilmu. Dan akhirnya Pak Rijali Umarela, putra-putrinya itu disekolahkan, bukan sekolahan yang formal, tetapi sekolahan yang banyak mengedukasi kehidupan sehari-hari. Jadi waktunya itu bukan pendidikan formal, tetapi tetap bisa melanjutkan kuliah dimanapun, supaya waktunya nggak habis. Kami menyadari di SMA Sibos itu pendidikannya melebihi usianya. Sekarang SMA sudah mengenal ilmu kenotariatan, yaitu ilmu S2 itu. Tetapi sudah mengerti. Ya ngerti seluk-beluk pertanahan, ngerti seluk-beluk perikatan, ngerti seluk-beluk perizinan, ngerti seluk-beluk tentang sertifikat tanah dan macam-macamnya. Nah itulah yang akan kita jalankan. Insya Allah anak-anak ya, yaitu bagian dari kehidupan kami. Dia tidak teranggap sebagai siswa, tapi sebagai anak kami sendiri. Ya karena itu kita mendirikan SMA Sibos itu kan sampai kita tidak ada biaya SPP karena ya memang kita tidak mencari rezeki, tidak mencari kehidupan dari pendidikan. Tapi itu bagian ya sesuatu kebahagiaan kami supaya pengalaman hidup kami bisa tertularkan ke banyak siswa. Jadi monggo Pak Rijali Umarela, yaitu saudara sahabat kami asli dari Ambon, salah satu pejuang itu. Keluarganya juga seorang pejuang, bapaknya juga seorang dokter, dan istrinya orang Jogja, ya juga seorang pendidik. Tapi kenapa kok putra-putrinya masuk pada pendidikan yang informal, bukan pada formal seperti SMA atau SMP biasa. Monggo waktu dan tempat saya berikan pada Pak Rijali Umarela. Monggo Pak Rijali. Mas Fajar, monggo Mas Fajar. Monggo. Sudah Pak sudah Rijali. bisa ya Monggo Mas Mas Fajar. Fajar ya? Ji, siapa? Oke, saya tes audio saya juga ya. Sudah bisa didengar dengan baik. Sudah, jelas Pak. Oke. Ambon. Mas Fajar boleh dibantu share sedikit materi saya? Sudah saya kirim? Belum ya? Belum kirim ya? Oke. Saya kirim Sebentar, ulang Pak. dulu ya. Ya. Iya. Saya kirim ke Mas Fajar. Tapi PPT nanti PDF, jadi nanti agak ini aja, ngikuti ini. Siap. Udah saya kirim itu Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sambil disiapin Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, adik-adik.
Hari ini saya terima kasih ke Pak Bambang sudah berikan saya kesempatan bukan untuk mengajari, tapi hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk belajar dengan teman-teman. Uh, saya mengenal Pak Bambang sudah cukup lama. Saya pernah menjadi bagian dari staf beliau. Saya bergabung dengan beliau di 2003 atau 2004 ya kalau tidak salah ya. Saya gabung dengan beliau, menjadi muridnya beliau, berjibaku dengan beliau, mengajar di sana sini dengan beliau sampai akhirnya saya terdampar sekarang bukan di Departemen Perikanan dan Kelautan, tapi saya sekarang di BUMN. Jadi PT Perikanan Indonesia statusnya di bawah anak perusahaan dari ID Food. Satu proses yang selalu dapat saya dari Pak Bambang adalah belajar yang tidak henti. Alhamdulillah jadi candu. Saya menyelesaikan S1 saya di Geografi UGM, kemudian lanjut ke Magister Pengelolaan Lingkungan UGM, kemudian menyelesaikan disertasi S3 saya di UGM juga, asli ya, nggak pakai palsu ya biasanya. Di UGM juga saya di Geografi Pesisir, dan saya sempat juga sudah menulis 1-2 buku. Salah satunya buku terakhir saya 2025 itu saya tulis tentang dari laut untuk manusia. Ya, Nanti saya bisa kirim ke teman-teman di sana buat tambahan perpustakaan yang ada di sana. ya. Gitu, nanti minta Makasih alamatnya. Pak Dirut. Oke, Mas Fajar udah bisa Mas Fajar sharingnya? Sudah. Oh belum kelihatan ya? Udah muncul belum? Sebentar ya, Pak. Oke. Kita banyak makan ikan nih, ada Pak Dirut. Ya, saya kebetulan lahir dan besar di Ambon, Bapak. Iya. Saya lahir dan besar di Ambon, di pulau kecil. Umur 3 tahun atau 4 tahun, Bapak almarhum sudah dinas di ujung timur Pulau Seram. Itu pulau kecil, tidak ada listrik, bahkan kesehatan itu agak tertinggal. Akhirnya almarhum Bapak, kalau zaman sekarang sudah banyak viral bidan kemana-mana melayani masyarakat, itu almarhum Bapak sudah melakukan di tahun 70-an. Jadi Bapak membangun kapal, menggadaikan SK-nya, beliau menggadaikan SK-nya, beli mesin, masyarakat suruh bangun kapal, dan beliau yang mengelilingi pulau-pulau kecil untuk mendatangi pasien. Jadi bukan pasien datang ke beliau, tapi beliau yang mendatangi pasien. Itu bagian dari bagaimana dari kecil kami sebagai anak sudah diajarkan tentang berjuang. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kasih judul tentang berani memanjat diri. Kenapa saya tulis berani memanjat diri? Kebetulan sekali Bapak Ibu, saya yang tadi Pak Bambang bilang banyak hal baru yang saya terus pelajari. Salah satunya adalah saya sempat dikasih amanah tahun 2024 untuk menjadi manajer dari tim panjat tebing Indonesia yang berangkat ke Olimpiade. Waktu itu kami bisa mendapatkan emas pertama di luar cabur badminton. Alhamdulillah, sejarah mencatat muridnya Pak Bambang yang membawa itu ke sini, salah satunya lah, kurang lebihnya. Oke, next Mas Fajar. Sebelumnya, oke. Akhir-akhir ini tuh kita banyak sekali ya Bapak Ibu membaca di media tentang ribuan antrian pelamar. Banyak berita. Terakhir ada berita lagi untuk dibutuhkan manajer Koperasi Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, dan lain-lain. Banyak sekali. Bahkan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara pun mengalami hal yang sama. Sarjana makin banyak,
ya, sarjana makin banyak. Model pekerjaan tambah banyak. Di zaman kami nggak ada yang namanya YouTuber. Ya, di zaman kami nggak ada yang namanya selebgram. Di zaman kami nggak ada yang namanya bisnis-bisnis yang baru. Dulu zaman itu orang hanya berpikir untuk menjadi guru, PNS, dokter, eh, tentara atau sejenisnya yang berseragam, kurang lebih begitu. Tapi pencari kerja terus bertambah, peluang kerja terbuka lebar, tapi nyatanya banyak orang belum bisa menemukan, belum bisa menggabungkan antara mimpinya dia dan realita. Masih ada jarak yang terus yang perlu dijembatani. Mas Fajar bantu untuk sampai data fakta dan data BPS, Mas Fajar. Berikutnya. Oke. Teman-teman bisa melihat ya, 2014 data BPS menyampaikan bahwa hampir 500.000 sarjana menganggur. Sarjana ya, sarjana menganggur. Makanya saya agak apresiasi ke Pak Bambang dan sekolahnya. Beliau mencoba untuk memajukan masa emasnya anak-anak sekolah. Sarjana masih nganggur, tapi kok sekolahnya Pak Bambang sudah mulai punya tabungan dari hasil dia belum jadi sarjana. 2020 angka itu naik, apalagi saat pandemi meledak, 981.000. Keluar dari pandemi 2024 turun, tapi masih di angka 842.000. 2025 terakhir kemarin lebih dari 1 juta sarjana yang nganggur. 1 juta lulusan universitas tersangkut di ruang tunggu. Bisa kebayang ya, 1 juta lulusan universitas tersangkut di ruang tunggu. Ya. Pencari kerja banyak, pekerjaan juga banyak, tapi kenapa nggak ketemu? Kira-kira apa ya yang membuat kemudian orang tidak bisa segera menemukan pekerjaannya? Next, Mas. 1, selain hard skill selain hard skill, pencari kerja itu tidak paham akan 2 hal. Yang pertama, ilmu untuk dikenal, dipertimbangkan, dan diterima bekerja. Apa sih kebutuhan pasar? Seperti apa sih keinginan pasar? Seperti apa sih pekerjaan ini? Itu tidak banyak yang mengenalnya. Yang kedua, peluang mengenal dan dikenal oleh perusahaannya. Tidak punya personal, tidak punya branding diri, dia seperti apa? Zaman sekarang begitu masuk ngelamar kerja, kamu digaji berapa? Manut lah. Kata manut itu yang kemudian tidak bisa dia mengerti tentang dirinya siapa. Apalagi ditambah dengan, mohon maaf, tadi Pak Bambang menyinggung tentang kenapa saya memilih anak-anak saya semua untuk menjadi menuntut ilmunya dengan informal ya, homeschooling. Bahkan homeschoolingnya bukan ikut lembaga apapun. Kami bergantian untuk mengajari independen. Itu bagian dari itu, bahwa kadang-kadang kita tidak semua anak dalam satu ruangan, semua mau dibikin sama rata sama rasa. Padahal belum tentu akan bisa seperti itu. Makanya kami memilih untuk menggunakan jalur informal. Semua anak kami dari kecil sampai hari ini sudah ada kuliah, dan salah satu sudah kuliah di Kanada. Itu murni dari sistem pendidikan yang kami bangun dari rumah. Jadi home rumah, schooling, belajar dari rumah ya. Gitu. Nah, itu membuat apa yang terjadi? Nah, saya beberapa hari ini teman-teman, boleh di next, itu seringkali dengan posisi kedudukan saya di BUMN, itu banyak teman yang kemudian telepon, "Hai Pak Ical, apa kabar?" Awalnya basa-basi, "Hei, sehat atau suara ketemu." Kalau yang bahasa, aku rampun tapi insya Allah bisa bahasa Jawa. "P kabarmu dak?" Wes mana bilah intinya. "Apa kabarmu? Terakhir-terakhir ujung, ono lowongan nggak buat anakku?" Hari ini trennya adalah orang tua mencari pekerjaan buat anaknya. Saya jujur saja agak terkaget-kaget dengan situasi ini. Sampai pada titik ini banyak orang tua yang harus mencari pekerjaan buat anaknya. Padahal
Mohon maaf karena kita teman-teman di sini dijuluki pesantren, saya anggap semuanya beragama Muslim. Mohon maaf buat teman-teman yang sedang mengikuti ajaran ini yang kebetulan agamanya mungkin beda. Dalam Islam, kalau saya salah tolong dikritiki. Yang namanya anak laki-laki itu ketika dia sudah akil balik, baik masih SMP atau baru SMA kelas 1, tanggung jawab orang tua terhadap dirinya selesai. Anak laki-laki. Apa yang diberikan oleh orang tuanya sudah lagi tidak menjadi kewajiban, tapi hanya sedekah jatuhnya. Jadi laki-laki. Kalau perempuan sampai dengan dia menikah. Tapi kalau laki-laki, teman-teman bayangkan, kalau laki-laki, dia akil balik umur 14 tahun, disitulah selesai tanggung jawab kita sebagai orang tua ke dia. Selebihnya adalah sedekah. Terus apakah ketika parameternya akil balik itu dia bisa menjadi orang yang siap di ekosistem kehidupan yang sekarang? Padahal dia tidak tahu siapa dirimu, apa aspirasimu, dan apa pemahamanmu ketika menitipkan nama seseorang ke saya tentang misi kami. Saya punya target memimpin perusahaan BUMN, bagaimana itu prosesnya berkembang terus, lalu hanya dititipkan orang-orang yang tidak punya visi tertentu terhadap dirinya. Apakah orang ini akan saya terima? Tidak. Tidak. Nah, aspirasi itu sebenarnya adalah harapan, cita-cita, atau tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Teman-teman mau apa sih? Kita mendidik anak buat apa sih? Itu harus di-match-kan. Rasulullah bilang, didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan zaman kita lagi. Gitu. Nah, next. Banyak sarjana, ya mumpung teman-teman adik-adik belum sarjana, banyak sarjana mengalami aspirasi yang nggak matching. Maunya kerja di bidang yang sesuai jurusan kuliah, ya kan? Maunya posisi yang kedengaran keren, maunya langsung dapat perusahaan yang impian, di luar itu nggak mau. Akhirnya apa? Tawaran kerja yang tanda kutip nggak sesuai dengan ekspektasi dirinya, itu ditolak. Mereka memilih menunggu sambil bermain Mobile Legends, sambil jadi TikTokers yang tidak produktif, yang pada akhirnya waktu dan kesempatan jalan terus. Oke? Sampai di sini teman-teman, Bapak Ibu, saya ingin kita semua meresapi. Saya mengajak teman-teman semua, adik-adik semua untuk membayangkan, kita kerja untuk apa sih? Kita kerja untuk apa? Oke? Punya pendapatan. Ingin punya pendapatan. Ada lagi yang mau jawab? Teman-teman, adik-adik boleh loh. Kita interaktif aja. Kita kerja untuk. Nah, boleh next. Mempraktekkan ilmu yang didapatkan. Oke, ya, ada 2 titik ya. Kita punya 2 titik sudut yang berbeda. Oke. Next, Mas. Next. Oke. Saya membagi menjadi 2 hal. Bekerja fokus pada apa? Kalau dari sisi kasat mata, kadang-kadang yang dipikirkan hanya supaya tampak sibuk. Atau disuruh kerja sama papa mama. Atau ingin membahagiakan orang tua. Atau supaya kaya dan terkenal. Atau supaya dipuji. Tapi kadang kita melupakan pada satu titik sampingnya yang saya sebutkan di sini, fokus pada spiritual yang tidak tampak. Kita selalu mengejar hal-hal yang tampak, apalagi zaman sekarang, zaman sosmed, itu kita posting hal-hal yang seakan-akan kita bahagia. Jadi kita posting itu bukan karena kita bahagia, tapi kita posting dalam rangka mau kasih tahu orang, kita tuh seakan-akan bahagia, padahal kita lagi tidak bahagia. Itu kan konsepnya sosmed kan? Kita sedang tipu-tipu bahagia. Padahal ada hal yang tidak tampak. Kita harus menjadi versi diri yang lebih baik dengan mengekspor diri dan belajar banyak hal baru. Saya bekerja sama dengan Pak Bambang
itu tidak langsung. Saya sedikit menceritakan saja Bapak Ibu. Saya adalah konsumennya Pak Bang. Kenapa saya bisa bergabung? Karena pada saat itu saya melihat ada manajerial yang tidak bagus, yang kemudian saya komplain ke Pak Bambang, ke timnya. Nah, komplainannya ini bukan hanya komplain asal komplain, saya komplain dan saya kasih solusi. Padahal saya bukan orang properti. Atas faktor itu, maka kemudian Pak Bambang melihat, oh orang ini mau belajar. Oh orang ini menarik, dia mau menyampaikan komplainannya. Oh orang ini komplain ada solusi. Dia harus saya tarik menjadi bagian saya. Dan hari itu saya ditawar sama beliau untuk bergabung dengan beliau dan menjadi orang yang paling tinggi gajinya. Hari itu saya masuk, hari itu pula saya diangkat menjadi GM. Teman-teman bayangkan nggak? Nggak tahu ilmu properti. Hari itu hari pertama kerja, Pak Bambang jangan ketawa-ketawa loh Pak Bambang. Hari itu saya masuk, hari itu dikasih slip gaji saya, nanti ke depannya berapa, hari itu saya dikasih jabatan tertinggi GM di bawah beliau langsung. Luar Dan biasa. 2 kali gaji, dan gajinya 2 kali kalau jadi pimpinan cabang bank. Ya, gajinya 2 kali pimpinan cabang bank saat itu. Apa yang terjadi? Ada 2 pilihan, gelagapan, bingung, atau yang kedua, kita berusaha untuk memantaskan diri. Bagaimana cara memantaskan diri? Belajar. Nggak ada cerita lain. Hanya belajar, ikrok. Nah, ketika kita sudah dipercaya, apa yang bisa kita lakukan? Berusaha memberikan manfaat bagi banyak orang dengan kemampuan yang terbaik kita. Pak Bambang ini orangnya aneh. Ngajak meeting itu nggak pernah di jam kerja. Ajak meetingnya itu zaman di Jogja, jam 6 sudah ajak meeting. Bayangkan kita habis sholat subuh langsung berangkat kerja. Karena beliau nggak mau meeting di jam harusnya administrasi bekerja. Pulang kerja jam 5 nggak ada cerita. Ada aja ngajak ketemu ini, ngajak ketemu ini, ngajak ketemu ini, ngajak ketemu itu. Tapi itulah kemudian kita mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau. Dan ujung-ujungnya kita akan bisa diniatkan untuk memberikan manfaat buat orang lain. Yang berikutnya adalah, kita kadang lupa bahwa bekerja itu bagian dari memperjuangkan kebenaran atas perintah Allah. Sabar, syukur, sadar diri, itu bagian dari proses yang harus kita lewati. Sekarang nih, saya mau geser nih. Anak-anak boleh ketawa ya, mumpung ada orang tua semua di sini. Saya mau tanya Bapak Ibu semua. Bagaimana dengan anak-anak kita? Next, Mas. Nah, tolong di next. Oke. Tuh ada 2 gambar ya. Orang tua wajib ngaca. Yang kedua di kanan, siapkan tabungan untuk anak. Tadi saya tertarik, ada ibu, mohon maaf saya lupa namanya, yang sedang mempersiapkan tabungan, baik lewat jalur duniawi maupun lewat jalur langitan, punya orang dalam di langitan, untuk punya tabungan ke anaknya nanti, besok akan ke programnya Pak Bambang yang ke kuliah di Taiwan itu kalau tidak salah. Ya kan? Konsepnya begitu. Saya ingin tahu, apa sih yang menjadi tabungan? Bagaimana anak-anak kita tabungan pengalaman berproses? Apa yang harus kita lakukan? Dan kasih bisa punya ide? Semua orang pasti berpikir, aku cari uang, kumpul, cari uang, kumpul, cari uang, kumpul. Yang saya mau sampaikan di sini bukan tentang uang. Next. Transfer ilmu. Oke, boleh. Next. Teman-teman harus bisa melakukan, orang tua harus mampu untuk melakukan satu, banyak berkegiatan di luar sekolah. Bukan hanya di sekolah. Bukan hanya di ruang kotak-kotak 4x4 atau berapa tuh 16x16 yang isinya 20 orang, 24 orang, itu banyakin kegiatan di luar. Saya punya pengalaman empiris, bukan teori. Semua anak saya hanya 20% kegiatannya dalam ruang.
80%-nya harus di luar ruang. Karena ilmu dasar bagi saya, yang saya yakinkan, sekolah itu hanya dua. Satu, kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, kekuatan menjaga silaturahmi. Lainnya akan menyesuaikan. Oke. Poin berikutnya apa teman-teman, Bapak Ibu? Ya harus menjadi orang tua yang tega. Ikhlas anak merasakan kegagalan, jatuh bangun, kecewa, karena anak butuh tabungan ragam emosi. Anak yang setiap waktu hanya tahu sukses doang, ketika ketemu masalah pasti jebol. Bapak Ibu nggak usah takut untuk kemudian anak jatuh. Yang harusnya Bapak Ibu takutkan adalah ketika jatuh dia tidak punya keberanian untuk bangun. Jadi nggak usah takut bahwa nanti dia jatuh. Kadang-kadang ya, kita anak kecil gini ya, mau jalan gitu, anak umur masih kecil gitu, kita perlakukan dengan seakan-akan dia kalau jatuh tuh berisiko sekali. Padahal anak punya kemampuan pribadi untuk kemudian dia survive. Sebelum dia besar, Bapak Ibu masih punya anak bayi, masih ingat ya zaman kita punya anak bayi. Ketika dia tidur kepala ke bawah, kadang-kadang banyak orang menyibukkan dirinya untuk kemudian membalikin dia kepalanya ke atas. Karena takut dia tidak bisa bernapas. Hei Bapak Ibu, dari kecil sunatullahnya adalah, dari masa kecil sunatullah bayi adalah, dia akan berusaha mengangkat dagunya supaya jalur napasnya tidak terganggu. Itu pasti. Efeknya apa? Tangannya semakin kuat. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Seakan-akan kalau dia tidur, biar. Yang jadi masalah itu kalau disusuin tangan kita yang satunya nempel di kepalanya ketiduran. Dia nggak bisa lepas dari mulutnya. Itu yang jadi masalah. Nah, poinnya adalah anak butuh tabungan ragam emosi. Yang berikutnya, memberikan anak kesempatan berani ambil resiko demi kebenaran. Bukan menjadi anak yang udah diam aja. Yang penting damai. Efeknya apa? Salah satu efeknya dari hanya memberikan kesempatan berani, tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran, ya jangan salahkan kalau terjadi pelecehan-pelecehan terhadap dirinya, bullying-bullying terhadap dirinya, dan dia tidak bisa lawan. Padahal zaman sekarang bullying dan pelecehan ada di mana-mana. Itu kenapa? Karena ajaran kita di rumah. Ya wes lah, yang penting nggak ribut. Ya wes lah, yang penting nggak konflik. Padahal di masa depan, apa perbedaan antara leader dan follower? Apa perbedaan antara pemimpin dan pengikut? Perbedaan utama cuma satu, siap konflik apa tidak. Follower nggak akan siap konflik, leader siap untuk konflik. Kita mau menghadirkan anak kita untuk menjadi pemimpin apa tidak, minimal pemimpin untuk dirinya dan keluarganya. Ya ini yang menjadi catatan. Oke, next. Saya mau bercerita ini, ada gambar, semuanya ada saya di dalamnya. Saya mau menyampaikan bahwa berkarir bukan hanya sekedar bekerja. Ketika kami mundur dari bekerja sama dengan Pak Bambang, ada etika dalam diri saya. Saya berhenti bekerja, ada komitmen dalam diri saya dengan beliau, lalu kemudian ada norma tidak tertulis dalam diri saya tidak akan bekerja dengan membuka usaha yang sama dengan orang yang kasih ilmu ke saya. Jadi saya keluar dari situ, saya nggak bermain properti. Saya buying banyak hal. Ketika COVID, saking bingungnya mau ngapain, kerjaan-kerjaan konsultan saya nggak bisa jalan, saya jadi tukang kuburin jenazah COVID. Paling kiri tuh, saking bingungnya mau ngapain. Kayaknya kondisinya sehat, udahlah jadi petugas pemakaman aja. Itu yang saya lakukan. Ada manfaatnya? Pasti ada manfaatnya. Yang kedua, keluar COVID, saya menulis
kemudian atau saya sekolah lagi, bahkan saya juga membangun usaha wisata yang urusannya dengan adventure, diving, archeran, dan sejenisnya. Saya bermain sampah, saya pergi ke Sumatera, saya pergi ke Bali, saya mengelola sampah. Di saat-saat susahnya orang mengelola sampah, saya masuk mengelola sampah. Sampai hari ini, catatan saya yang masih menjadi catatan baik, sampah bandara Bali yang hampir 15 ton per hari, itu saya kelola dan sampai hari ini masih dilanjutkan oleh teman-teman yang lain dan saya udah geser dari situ. Sampai pada tanggal 1 Januari 2024 saya diminta untuk menjadi manajer tim panjat tebing. Teman-teman, saya buka rahasia, gajinya hanya 10 juta potong pajak, 9,5 juta kalau tidak salah. Padahal gaji saya sebelumnya di apa namanya di Bali maupun di Sumatera sudah di atas 50 juta. Saya ambil. Subhanallah. Saya harus ngambil putusan. Di sana saya harus biaya sendiri, saya kos tinggal sendiri, hidup sendiri, gaji sangat kecil, tapi saya yakin bahwa matematika ilahiyah itu tidak begitu, rezeki itu tidak begitu. Saya ambil. Alhamdulillah ada prestasi panjat tebing, ada emas, ada apresiasi dan lain-lain, tidak dalam bentuk uang, tapi itu bagian dari rezeki. Karena konsep hidup saya begini Bapak Ibu. Kalau bagi orang lain namanya musyrik itu menyekutukan Tuhan, kalau saya agak lebih dalam. Pak Bambang punya adik satu ini dulu penjahat, dulu preman. Sampai hari ini kadang-kadang masih ada sifat premannya. Cuma ketika ngomong tentang rezeki, saya bisa bertanding dengan siapapun. Saya punya prinsip begini Bapak Ibu. Orang yang musyrik itu bukan hanya menyekutukan Tuhan. Tapi besok takut makan apa, besok takut punya rezeki dari mana, itu termasuk dari musyrik. Ya, itu termasuk dari musyrik. Jadi, saya kasih sedikit kesimpulan, apa itu berkarir? Berkarir itu adalah perjalanan berproses dalam mengoptimalkan seluruh potensi dirinya, dalam keadaan apapun, mau baik ataupun buruk, harus terus menjalankan potensinya, dan kesempatan yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Perencana, untuk kebaikan diri dan sekitar. Percayalah, itu semua penuh dengan kebaikan. Dengan memperjuangkan kebenaran, dengan tujuan untuk terus bersyukur padanya. Saya pikir dari saya, terima kasih, cukup sekian. Satu kutipan saya, langkah kalian boleh tinggi, langkah kita boleh tinggi, tapi pastikan hatimu tetap dekat dengan tanah. Itu kemudian kenapa kita selalu diingatkan 5 waktu. 5 waktu itu apa? Mimpi, doa setinggi mungkin, tapi jangan lupakan posisi pemimpin, posisi bos, posisi direksi, pada saat sujud, itu kepalanya satu level dengan kaki OB. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah dan terima kasih Dr. Iza Rumalela yang sudah memberikan materinya pada malam hari ini yang sangat-sangat luar biasa dan sangat berdaging bisa dibilang ya. Bahkan mengupas tuntas ya dari sisi terdalam dari permasalahan umum masyarakat terutama di generasi saat ini, generasi saya terutama yaitu tentang berkarir. Nah, ini mungkin juga mengundang menjadi pemantik ya, dari materi ini menjadi pemantik juga untuk diskusi lebih lanjut bersama wali, bersama siswa, dan bersama Bapak Ibu dan teman-teman saya yang ingin bertanya, ingin berdiskusi tentang bersama materi kita pada malam hari ini. Monggo bisa kita sudah kita buka ya tanya jawab. Mas Fajar, tak mulai duduk dari saya. Oh, Fajar. oh.
Jadi Pak Riyali, mungkin anak-anak SMA Sibos itu kan kita mengacu pada karakter Pak Riyali itu kan okol, otot, otak. Otak terakhir. Yang penting gigih, bekerja, sudah. Pasti ada rezeki. Nggak usah berpikir itu. Artinya tidak pernah patah apapun kondisinya. Selama jujur dan niatnya untuk baik. Itu prinsip yang ditanamkan dan itu masih melekat dan itu ada di Pak Riyali sampai hari ini dan tidak berubah. Sebelumnya tadi saya 1 jam sebelum kan saya telepon. Pak, hati-hati, yang penting jujur, ikhlas, sudah lurus we. Selama lurus pasti menang. Walaupun mungkin sekarang kalah karena lakon ini menangi terakhir. Nah, artinya apa? Yang sampai hari ini belum tidak berubah adalah etos kerja yang luar biasa, yang tiada tandingnya itu. Itu yang terjadi pada Pak Riyali. Maka anak-anak Pak Riyali di SMA Sibos itu sengaja okol otot harus jalan. Apa itu? Kadang-kadang gak suruh ngecor, tak bayar. Mindahkan pasir, tak bayar. Buat konten, tak bayar. Ya, Semua. Jadi bukan mereka, oh tugas pengabdian, terus terima kasih, ya enggak saya. Semua ada parameter dihargai. Artinya, belajarlah financial engineering ya dengan apa ya? Bukan mung say thank you, terima kasih. Biar menghargai waktu, menghargai banyak hal lah. Jadi anak-anak kecil-kecil wah semangatnya luar biasa. Bagaimana dia berproses yang hitung-hitung kelas pendidikannya itu kan hanya Jumat jam Sabtu. Di luar itu kan di luar kelas. Semuanya seperti kata Pak Riyali. 20% waktunya di kelas, 80% berapa deh ya? Berkomunikasi di luar. Sekarang punya target, mulai jualan rumah, jualan tanah, itu kan ya. Terus ngajari ngaji ibu-ibu lingkungan. Sebentar lagi keliling kampung-kampung jualan barang, biar mengenal, biar sosialisasi, itu kan ya. Siapa tahu pemilik ibu-ibu yang diajari ngaji itu punya anak gadis suatu saat, contoh punya putra laki-laki, kita nggak tahu. Bukan namanya sosialisasi. Murid kita yang namanya Pauyan, ya santri kita Pauyan yang ada di Cilacap itu. Lulusan SMA, ikut pendidikan kita setahun, sekarang kerja di Cilacap. Ya alhamdulillah akhirnya dapat istri dari konsumennya Pak Riyali. Konsumennya yang beli rumah di Cilacap dan harganya mahal banget. Akhirnya dia ditembung sama orang tua tadi untuk dijodohkan sama anaknya. Saya tanya pada si Fauyan, Jan, orang calonmu itu orang tuanya beli rumahnya KPR atau tunai? Tunai keras Pak. Wah ya keren kamu, berarti belikan sama kamu. Itulah artinya apa? Ini luar biasa. Artinya semuanya terukur, semua ikhlas, tetapi tetap berpikir untuk kebaikan. Artinya sama. Nawa itu kita menolong. Alhamdulillah Bambang itu tidak pernah patah apapun. Katanya bahasanya pada ini mesti ingat. Tidak ada yang tidak bisa di muka bumi ini. Kecuali satu. Ngidupin orang mati. Dah, itu menjadi doktrin situasi bos. iya, Pak. Itu terus wes nggak ono sing ra iso. Man kudu iso, sing ra iso ya uripke wong mati. Kalau sampai nggak bisa berarti apa? Kita goblok gitu kan ya. Wes dah. Itu artinya apa? Kita punya etos untuk mengejar ya waktu mengejar atas ketinggalan itu. Dan Pak Riyali juga turun ya. Artinya tidak mau. Saya dulu di garmen. Begitu keluar dari garmen kan juga nggak mau saya. Usaha bisnis garmen. Tapi menjadi pengetahuan atas manajemen industri yang ada di garmen tadi. Nah itulah sekilas ya. Sekilas Pak Riyali. Mungkin tadi di Panjat Tebing tadi gajinya sedikit. Mungkin tahun 2003 malah lebih banyak dengan saya. Tetapi apa? Karena ada satu pengabdian, enjoy, ada pergaulan, ada jaringan yang berbeda. Ya itu yang membedakan. Artinya tidak akan hitung rezeki tok. Rezeki itu bukan masalah transaksional, tetapi banyak hal yang bisa menghantarkan rezeki yang lebih besar dari apa yang sebetulnya tidak kita sangka-sangka. Mungkin itu dari saya. Ya, monggo Bapak Ibu bisa bertanya. Ya, kesempatan yang langka ini Pak Riyali Umarela menyempatkan waktu untuk bertemu dengan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semuanya. Monggo, saya berikan waktunya Mas Fajar.
Iya, matur nuwun Pak Bambang. Dan alhamdulillah sudah kita buka ya kesempatan untuk tanya jawab dan berdiskusi bersama Mbak Rizali yang sangat yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi bersama kita pada malam hari ini. Monggo Bapak Ibu bisa langsung open cam, open mic dan tanya jawab. Monggo Pak Nanang Mulyana. Terima kasih Pak Ustadz Fajar atas kesempatan ini. Jadi saya ingin paham, ini konsep pendidikan itu di sini menggunakan sistem paket ya Pak. Satu. Kedua saya ingin tahu profilnya. Ini yang ininya apa di Jogja, apa di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, pasti yang obrolan pengalaman tadi Pak Ical, ini nampaknya tidak linier ya. Jadi pekerjaan Pak Ical ini mulai dari sampai panjat tebing itu bukan main Pak, butuh keberanian. Jadi bukan orang sembarangan yang olahraga yang sejenis ini. Gitu. Dan sekarang saya kedudukan Pak Ical ini sebagai dirut perikanan apa di Jakarta apa di luar Jakarta. Terima kasih Pak Ustadz Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya jawab dulu yang bagian saya ya, Pak Ustadz Fajar ya. Monggo, monggo. Nanti tentang sekolah, karena saya nggak di situ, nanti insya Allah juga mau bantu kalau mau ngajar. Saya bisa bantu ngajar juga, nggak apa-apa. Pak Nanang, makasih pertanyaan Pak Nanang. Kalau ngomong tentang apa yang saya lakukan saat ini, cukup linear Pak. Jadi saya kebetulan spesialisasinya geografi pesisir. Nah, saya PT Perikanan Indonesia itu salah satu yang dilakukan adalah tentang apa ya, tentang logistik, tentang bisnis pelabuhan tuh ada mulai dari BBM, tambat labu, apa namanya, cold storage dan lain-lain itu, bahkan penguatan masyarakat di pesisir itu ada. Tapi kalau kita ngomong tentang yang sebelumnya, memang tidak linear. Yang kadang-kadang kita lupakan yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak. Sistem pendidikan saat ini di Indonesia, suka apa tidak suka, senang apa tidak senang, membuktikan bahwa bukan untuk siap kerja. Apalagi anak-anak yang hanya datang, pulang, tidur, tidak berorganisasi atau tidak belajar. Sistem pendidikan Indonesia dibuat untuk anak siap dilatih lagi. Jadi bukan langsung siap pakai, tapi siap dilatih lagi, siap di training lagi. Nah itu PR-nya, padahal kita nggak bisa, persaingan tidak bisa seperti itu. Tadi Pak Bambang sedikit saya balik dulu ya Pak, biar saya tidak kelupaan. Kita dibikin kesempatan, kita diajari tentang hal-hal yang hubungannya dengan hard. Sehingga kemudian ujung-ujungnya apa, kualitas kita itu hanya ke hal-hal yang urusannya dengan linear. Begitu dikasih kesempatan yang lain untuk mengurusi sesuatu yang lain, kita kaget. Karena prinsip dasarnya kita nggak ketemu. Tadi Pak Bambang menyampaikan tentang prinsip dasar. Bahwa Bapak Ibu nanti anak-anak sekolahnya di properti, ujung-ujungnya kehidupannya sesudah itu dia tidak memilih properti, itu bukan urusan menurut saya. Tapi ada hal-hal dasar yang mau kita kasih tahu. Tadi Pak Bambang bilang tentang kejujuran, tentang etos kerja Bapak. Saya pertama kali masuk, Pak Bambang itu dalam meetingnya tuh luar biasa. Orang ini nih bisa bikin kita puasa Senin Kemis. Orang-orang penjahat aja puasanya Senin Kemis, alasannya ya supaya rame-rame. Tapi ada satu hal yang beliau sampaikan dan saya memodifikasi itu. Beliau kan tadi menyampaikan bahwa hanya tidak ada yang tidak bisa di dunia ini kecuali menghidupkan orang mati. Ya kan, kalimatnya kan begitu ya Pak Bambang ya? Ya Pak. Benar. Waktu itu saya modifikasi. Pak Bambang masih ingat. Oh, Pak Bambang masih kurang. Waktu itu saya modifikasi. Karena menghidupkan orang mati itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi Isa. Jadi kita harus ubah apa redaksinya. Hanya orang mati yang tidak bisa menghidupkan orang mati. Kalau orang hidup udah pernah, Nabi Isa pernah melakukan itu. Kan begitu ya? Jadi yang saya mau ceritakan adalah implementasi dari kalau kualitas guru itu sudah bagus, harusnya kita ke depannya itu akan lebih bagus. Pak Bambang menyampaikan tentang kejujuran. Bapak Ibu, bisnis yang paling memberikan pelajaran hidup menarik menurut saya tentang kejujuran itu salah satunya properti.
Bapak Ibu jual beras, ada bohong di timbangan, itu masih bisa kemudian kita gantikan, udah ya kita jual 1 kilo, ternyata timbangan kita bikin 900 gram, ketika kita insaf bisa saja kita antar yang sisanya ke orang yang beli. Ikan juga begitu, bisa saja. Tapi yang harus kita lupakan adalah tanah ini sudah tidak pernah lagi diproduksi oleh Tuhan. Bikin salah di hal begini, 1 meter saja kurang dikit, insya Allah tubuh kita tidak diterima oleh tanah pada akhirnya. Ini luar biasa nih, bisnis ini nih. Belajar tentang properti nih. Properti ini yang membuat kemudian silaturahmi kakak adik hancur. Ya kan Bapak Ibu? Orang berebut tentang warisan. Betul sekali. Bisnis ini yang membuat semua hubungan silaturahmi hancur. Kenapa? Allah nggak produksi lagi tanah. Ini kesempatan kita belajar. Saya banyak berkonflik dengan Pak Banjang, tanda kutip. Tapi hari ini saya mau menerima beliau untuk meminta saya untuk mengajar, bukan karena yang saya lihat konfliknya. Apapun hari ini saya ada di wakil direktur utama salah satu salah satu BUMN perikanan di Indonesia. Itu karena masa lalu saya dengan beliau yang cukup banyak, cukup baik, cukup luar biasa. Saya waktu itu belum tembus 30 tahun. Umur saya masih 25 atau 26 kalau tidak salah. Anak saya kelahiran 2003, itu baru 3 bulan waktu itu. Berarti umur saya tuh baru 25-an lah. Lupa saya. Tapi langsung udah dikasih GM. Uangnya Pak Bambang banyak Bapak Ibu. Uangnya Pak Bambang banyak saat. Pasti. Tapi saya yang disuruh ngelola Bapak. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak punya ilmu properti, tidak paham apa-apa, dikasih kepercayaan. Sebenarnya itu bagian dari ujian. Pak Bambang memberikan ujian hidup ke saya tentang kejujuran, tentang etos kerja, tentang totalitas, tentang keseriusan bersilaturahmi. Itu yang membuat kemudian sampai hari ini saya masih bisa pakai. Ya, tapi untuk jawaban tentang programnya sekolah, monggo Pak Bambang dengan Ustadz yang jawab. Mungkin gambaran saya begitu Pak Nanang tentang linear atau tidak linearnya. Terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rizali, dan untuk Pak Nanang untuk dengan teks wanted Bugis Makassar. Untuk profilnya, silakan, ini sudah saya share di kolom chat di Zoom, dan juga bila boleh menghubungi admin lebih lanjut ya 081562618888. Jadi silakan menghubungi admin 081562618888 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, atau silakan cek di chat di Zoom, itu sudah ada admin yang mengirimkan ya baik profil PDF maupun video yang bisa diakses secara langsung, untuk memberikan kesempatan juga pada yang lain untuk tanya jawab. Dan memang untuk di Sibos ini kita menggunakan menggunakan paket C ya, yang itu juga bukan paket C swasta, tapi paket C dari SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, yang sudah bersama dengan Dinas Pendidikan setempat, dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo. Jadi bisa dibilang negerinya lah, bukan PKBM swasta atau paket C swasta yang mungkin banyak beredar ya, tapi sudah bekerjasama dengan SKB, yaitu paket C yang difasilitasi oleh negara seperti itu. Jadi bisa masuk ke universitas, bisa di dalam maupun luar negeri. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, karena menggunakan SKB dan juga paket C tersebut, dari Sipo sendiri juga mendapatkan fleksibilitas ya dalam mengatur mapel pembelajaran begitu Pak. Misalkan akhirnya dari Senin sampai Kamis bisa digunakan sebagai mapel lokal, yaitu kewirausahaan, kepropertian, content creating, dan lain-lain. Baru nanti
pembelajaran umumnya di Jumat Sabtu. Seperti itu. Dan itu sudah ada pengawasannya semua juga, dan sistem raportnya juga sudah berjalan, kita tinggal mengikuti saja dari sistem yang sudah berjalan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Kalau untuk ini saya bisa tambahin Mas Fajar. Nggih. Kebetulan anak-anak saya semua produk homeschooling. Jadi dalam sistem pendidikan Indonesia, Undang-Undang Pendidikan Indonesia itu ada dikategorikan dalam 3 hal. Pertama formal, non formal, dan informal. Oke, itu semua dilindungi oleh undang-undang. Dan kalau sekarang itu sudah banyak benchmarknya lah, sudah banyak orang keluar. Zaman kami menyekolahkan anak-anak kami sendiri itu level tersulit itu bukan untuk meyakinkan siapa-siapa sebenarnya. Level tersulit dari menggunakan sistem homeschooling itu dari orang terdekat, dari orang tua, dari mertua. Anakku harap jadi opo, tidak sekolah. Nah, itu akan terkikis sendiri ketika kemudian ada bukti. Ketika anak kami diterima di Kanada dengan jalur beasiswa padahal dia homeschooling, orang terkaget-kaget. Kenapa bisa? Nah, itu karena secara undang-undang bisa. Jadi saya bukan bagian dari sekolah ini, tapi karena saya punya pengalaman di sini, ini dibolehkan. Jadi secara aturan dibolehkan, secara undang-undang dilindungi. Semua anak punya hak untuk itu. Bahkan harusnya nomor induknya dia itu dari SMP bisa lanjut terus dengan yang kalian lanjutkan di sekolah properti ini, Mas. Harusnya masih bisa dipakai. Itu tambahan saya. Ya, terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Rizali. Monggo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua boleh ikut berdiskusi bersama kita pada malam hari ini. Silakan untuk raise hand, kemudian kita diskusi bareng. Atau tulis di kolom chat untuk kita bacakan. Pak Barozan. Ya, saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi, Pak? Dari Lampung. Oh, monggo. Ya, tadi kan membahas tentang paket C ya. Nah, ini paket C seumpama ini ya. Ini kan ya diminta jangan sampai ini. Seumpama anak saya sudah masuk di bos, apabila nanti tidak betah, itu apakah mudah apabila mau pindah dari sekolah di situ untuk pindah ke sekolah lain? Begitu untuk itu. Nggih. Untuk urusan administrasi perpindahan seperti sekolah pada umumnya, Pak, karena rapot juga langsung dibagikan, sudah ada perapotannya dan surat pindah juga bisa, dan seperti sekolah pada umumnya, jadi tidak usah khawatir. Bahkan ada 2 rapot, jadinya rapot dari SKB yang negeri ya, dan juga rapot dari Cipos ya, untuk kurikulum lokal. Kira-kira seperti itu. Sudah daftar? Daftar belum, administrasinya belum, masih belum. Rencana ini kan sebelum daftar yang positif itu kan kami mau lihat lokasi dulu gitu. Oh, kapan? Ayo, hampir. Ini kan masih di pesantren, anak saya masih pesantren, belum selesai ujian ngajinya, ujian salaf. Yeah. Anaknya mondok di mana, Pak? Ya di ini aja, nggak jauh dari sini. Oh, ya nanti kalau sudah ke Jogja, sudah longgar, boleh menghubungi admin ya, Pak? Ya. Untuk dijadwalkan survei. Pak Barosan, saya kebetulan punya pengalaman yang sama dari pertanyaan Bapak. Jadi gini, anak saya itu sempat pada satu waktu tidak mood dengan homeschooling. Pingin masuk ke sekolah umum. Itu bisa kok, Pak.
Dan itu terjadi. Ya. Jadi saya membahasnya bukan berdasarkan teori, tapi saya membahaskan berdasarkan pengalaman saya. Itu bisa dilakukan. Iya. Gitu Pak. Ya, mungkin. Terima kasih penjelasannya. Ini Ya. tanya lagi. Di dalam SIBOS itu kan untuk pembelajarannya itu 80% langsung ke lapangan itu kan, langsung terjun ke properti. Ini untuk waktu ngajinya itu di waktu sore atau malam atau bagaimana? Ini langsung saya jawab ya Pak Izin. Untuk waktu ngajinya di habis subuh sampai suruk atau sampai matahari terbit, terus sholat suruk, baru bersih-bersih persiapan. Jadi dari subuh sampai suruk kurang lebih jam lebih ya, jam setengah 2 pagi. Terus dari habis maghrib sampai isya itu di masjid terus atau di tempat ngaji masing-masing. Jadi ngajinya dari habis subuh sampai terbit matahari, kemudian dari habis maghrib sampai isya. Kalau habis subuh itu biasanya ya ada yang ziyadah, ada yang tartil, intinya membentuk halakoh. Tapi kalau habis maghrib kebanyakan sih tartil membaca ya. Seperti itu Pak. Terus ada beberapa siswa yang sudah ada hafalan Quran, ya intinya kita progresnya adalah mempertahankan daripada hafalan tersebut. Kemudian mungkin saya juga pengen nambahkan juga untuk beberapa siswa yang pindah juga sudah ada beberapa gitu dan secara administratif sangat tidak bermasalah. Mungkin ini ya yang ditakutkan kan mungkin ada PKBM yang rapotannya di akhir gitu sehingga masalah pindah-pindahan Iya, sulit itu kan ada betul, ya, betul. saya sering mendengar begitu. Nah, makanya saya tekankan lagi ini karena si bos ini bekerjasama dengan paket C yang negeri ya, jadi SKB. SKB itu Sanggar Kegiatan Belajar itu setiap kabupaten itu ada gitu. Nah, itu kan negeri. Kalau mau buat sendiri kan swasta gitu kan, PKBM. eh, Perkumpulan Belajar Mandiri Masyarakat begitulah ya. Nah, itu swasta gitu. Nah, yang swasta ini mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dikontrol oleh swasta itu sendiri. Tapi kalau SKB ini kan sudah negeri ya, jadi selalu diawasi dan selalu administratifnya harus tepat. Seperti itu. Ini juga membawa kepercayaan dan membawa ketenangan ya buat pengurus sendiri bahwa wah ini dalam hal administrasi sekolah kita sudah ada partner yang terpercaya ya, yaitu pemerintah dan Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Begitu Pak. Jadi tidak usah khawatir. Mungkin memang banyak, nggak banyak sih. Mungkin memang ada beberapa SKB, cerita-cerita SKB yang rapotannya di akhir sehingga sulit secara administratif untuk pindahan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi di SIBOS karena SIBOS tadi SKB-nya PKC-nya ya berdasarkan SKB yang itu di gitu Pak. Bukan di PKBM swasta seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Setelah itu dulu. Nih, monggo Mas Randy. Sambil perkenalan dulu ya Mas Randy dari mana? Oke, makasih Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Om Ical, saya Randy dari Jogja. Mungkin saya tertarik nih dengan apa namanya Pak Ical ya, khususnya di dalam mendidik putra-putrinya. Mungkin bisa share pengalaman dari mendidik putra-putrinya ini yang mungkin bisa diadopsi oleh sekolahan SIBOS, karena
putra-putrinya ini berprestasi nih di olahraga prestasi, pendidikan prestasi, mungkin sosial juga bagus. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak Ical. Terima kasih sebelumnya. Pak Randy, Ustadz saya izin langsung ya Ustadz ya. Monggo Pak. Pak Randy Jogja apa gimana Pak Randy? Itu Randy itu Bromono Randy, arsitek kita, putranya tuh juara termasuk. Iya, iya. Saudaraku lama ini, ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke Om, Itu juara memanah Pak Rijali. memanah ya? Ya, terus kalau Sinita itu juara di NTB kemarin nomor 1 memanah. Jadi berdua jago memanah semua tuh. Panahan. Alhamdulillah. Panahan. Jadi olahraga yang menjadi sunatullah, olahraga yang menjadi anjuran Rasulullah kan cuma 3 kalau tidak salah ya, memanah, berkuda dan renang. Iya. Gitu ya? Iya. Ya udah benar udah jalurnya, Ren. Ya. Jadi gini Om Randy, PR terberat orang homeschooling adalah yang tadi saya bilang adalah perlawanan dari lingkungan. Siap-siap dikomplain mertuamu, siap-siap dikomplain orang tua. Karena sesuatu yang beda. Tapi jangan lupa bahwa selama kita bisa menunjukkan hasil yang baik, itu insya Allah selalu akan menjadi penerimaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa anak yang rahim, anak yang keluar dari rahim yang sama, itu sifatnya belum tentu sama. Bahkan kembar identik pun itu belum tentu sama. Itu kita pahami dulu sama-sama. Kadang-kadang yang membuat kita lupa adalah karena si A sudah mondok di pesantren tertentu, supaya gampang ngurusnya, lalu kemudian kita, di sana aja semuanya. Atau karena si A sudah suka renang, lah, anak keduanya lebih suka badminton atau bola, atau lebih suka catur, atau lebih suka melukis dan lain-lain, itu kemudian udahlah biar bareng, biar gampang antarnya. Jadi PR terberat adalah bagaimana orang tua menata hatinya. Kenapa? Karena kadang-kadang anak itu akan tahu kita akan mau seperti apa setelah kita coba dengan banyak kegiatan. Ada fase-fasenya umur. Umur sampai dengan umur sebelum balik itu kan fase untuk meyakinkan dia passion di mana, dia suka di mana, dia nyaman di mana, itu kan sedang dicari. Kalau dari awal kita sudah bilang, nah bapaknya arsitek, mamanya sipil, ya wes lah, arsitek dan sipil aja, dan kita melupakan bahwa ada hal lain yang bisa menjadi kesenangan atau kebahagiaan atau potensi diri anak, itu kita lupakan. Satu yang kadang kita lupakan, Bapak Ibu, saya pesan buat Mas Fendi dan istri yang kebetulan sahabat lama saya untuk mendidik anak, kita selalu mengejar kelemahan anak untuk kita tutupi. Kita lupa mempertajam kelebihan anak. Kalau saya memilih untuk mempertajam kelebihan anak, lupakan kelemahannya dia. Karena tidak semua orang senang dengan matematika. Tidak semua orang juga senang dengan olahraga. Lalu karena kita olahragawan, kita paksakan dia jadi atlet, padahal dia lebih suka menjadi seni. Kita menghilangkan kodrat dia sebagai orang yang bisa beragam. Jadi kita pertajam saja kelebihannya. Pertanyaannya, kapan kita tahu dia punya kelebihan? Pada umurnya masih kecil. Ya sering dicoba ke kegiatan-kegiatan yang berbeda. Jika ternyata kemudian akhirnya ketemu, ya karena dia sudah coba. Jangan-jangan dia belum pernah coba, dan kita bilang, oh dia nggak cocok di situ. Nggak cocoknya karena ego kita, supaya kita nggak repot. A, B, C, D, anaknya 3, sikapnya beda-beda. Pak Bambang yang kakak adiknya hampir berapa Pak Bambang? Itu semua sikapnya beda-beda kok. Padahal dari rahim yang sama. Saya, kakak adik berempat, sikapnya beda-beda semua. Rahimnya boleh sama, bapak ibunya boleh sama, lingkungan tempat tinggalnya sama.
tapi efek ke anak menjadi beda-beda. Nah, itu yang menjadi catatan Om Randy. Jadi kalau saya, yang menjadi PR itu bukan tentang sesuatu yang bisa dia gapai ke depannya, tapi sebenarnya apa yang kita bangun dari rumah. Karena madrasah utama manusia adalah orang tuanya menurut saya. Itu Om Ya. Randy. Halo Mas Randy. Terima kasih. Mungkin apa namanya, kalau dihubungkan dengan sekolah Sibos nih, eh, Mas Ical, kira-kira seperti apa nih? Si bos ini SMA ya? Ye, SMA. Ya, Ya, SMA. SMA rata-rata anaknya sudah balik. Oke? SMA rata-rata orang sudah punya sedikit pemahaman. Oke? Kalau saya layak dicoba. Berikutnya nggak usah khawatir kalau kemudian dia tidak cocok harus bergeser ke tempat lain. Karena secara aturan undang-undang dibolehkan. Prinsip saya begitu. Jadi kalau misalnya ternyata awal balik itu kan lebih ke penanaman nilai ya. Saya melihat bisnis properti ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bisnis yang banyak nilai-nilai luhurnya. Selama Pak Bambang, Om Randy, dan teman-teman itu masih istiqomah seperti yang saya kenal dulu, bismillah. Tapi insya Allah kalau sudah berubah ya mungkin saya harus komplain duluan sebelum orang tua lain yang komplain. Gitu. Cuma kayaknya Pak Bambang sih nggak berubah. Dari wajah, sifat, dan lainnya nggak berubah. Cuma akhirnya setelah sekian tahun baru ngajak saya diskusi lagi nih. Mungkin terlalu banyak yang apa ya, yang belum yakin ya Pak Bambang ya. Suruh saya bergerak di luar dulu. Kembali ke yang pertanyaannya Om Randy, Randy. Kalau saya boleh selain properti diberikan kesempatan juga untuk ekstrakurikuler lainnya. Baik itu olahraga maupun hal-hal lain yang kita sebenarnya saat ini sudah bisa banyak sekali kita carikan gurunya. Potensi anak-anak beragam itu bisa kita kelompokin lagi misalnya untuk hari-hari tertentu lakukan sesuai dengan apa ya kesenangan atau kesukaannya dia. Itu bisa dilakukan, Om Randy. Jadi misalnya ke depan dunia pendidikan ke depan, apalagi sorry teman-teman, untuk orang-orang yang mau kuliah di luar ya, pasti ada khusus bahasa, itu udah pasti. Kemudian bahasa pun akan dibagi. Salah satu yang harus kita kuatkan adalah kemampuan menulis. Jadi mungkin ditambah lagi dengan carikan guru yang punya kemampuan-kemampuan writing yang mengajarkan writing yang baik. Kalau Pak Bambang butuh buat diskusi tentang itu, saya luangkan waktu khusus untuk mencarikan teman-teman yang bisa support untuk sekolah Pak. Ini Pak, saya insya Allah komitmen untuk itu. Mungkin gitu Pak. bagus, bagus, bagus. Sip, mantap Om Ical. Terima kasih. Siap. Good, good, Ren, lama good. nggak ketemu ya Ren? Ayo, kapan ketemu? Siap, 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 siap. Ini ada pertanyaan dari Bu Julianti ya untuk ekstrakurikuler si bos, mungkin langsung saya jawab saja untuk yang saat ini ada untuk olahraga ya di Tapak Suci, kemudian yang sudah ada fasilitasnya di biasanya teman-teman itu futsal di lapangan yang di tengah-tengah itu, kemudian juga main basket, kemudian yang terutama bisa dibilang ekstrakurikuler atau bisa karena keminatan misalkan gini, kita ada project ngedit gitu kan atau project untuk menjadi talent untuk konten yaitu yang ikut kan yang mau aja gitu. Jadi nggak dipaksakan juga ke semuanya, yang ikut itu yang mau, jadi bisa dibilang ekstrakurikuler juga kalau menurut kita gitu kan, dan nggak dipaksakan juga untuk teman-teman yang ingin mengasah skillnya di mana, maka disitulah akan dikumpulkan ya, kemudian akan dikembangkan skillnya sesuai dari perkumpulan tersebut. Ada juga yang
yang kemudian diberikan kesempatan praktek di berbagai industri. Seperti kemarin teman kelas 11 magang ya di proyek Cilacap, alhamdulillah sudah closing rumah beberapa unit. Nah, seperti itu mungkin semoga menjawab ya, Bu Zulianti Wani gitu. Jadi untuk ekstrakurikuler, untuk olahraga sudah ada beberapa yang ada gurunya ya Tapak Suci. Kemudian untuk yang secara mandiri ada fasilitas untuk main bola, ada basket, dan lain-lain untuk skill yang berkembang lainnya. Ya tadi sudah ada pengelompokan-pengelompokan by project dan itu pun sukarela dari untuk pendaftarannya. Mas Fajar, yang bahasa Inggris sama bahasa Arab itu kan hampir bahasa Inggris itu hampir tiap hari ya. Bahasa Inggris Arab juga sama. Tapi kalau bahasa Mandarin nanti kan mulai kelas 3. Itu kalau nggak salah. J. Untuk bahasa Inggris itu persiapan TOEFL ya. Jadi untuk benar-benar bisa nanti nih mempersiapkan TOEFL 3 tahun. Jadi nanti waktu lulus SMA, TOEFL semoga sudah tidak menjadi masalah dan jadi bekal utama untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Jadi hampir tiap siang teman-teman di Sibos tuh namanya ini kelas TOEFL preparation ya. Bahasa Arab pun juga ada pengayaannya. Dan nanti untuk bahasa Mandarin karena cukup spesifik, mungkin nanti akan intensif di kelas 3 karena lebih sulit. Seperti itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi, insya Bahasa Allah Inggris. sudah sangat lengkap. Kalau bahasa Inggris itu tiap hari. Tiap hari di luar SKB, Pak. Kalau SKB kan bahasa Inggris ini ya, apa? Buku. Nah, kalau Senin sampai Kamis bahasa Inggris untuk TOEFL preparation. Untuk apakah sudah ada kerjasama dengan perusahaan lainnya? Perusahaan lain su- sudah ada kerjasama yang jelas perusahaan properti sendiri sudah mendidik ya pengusaha properti sejak tahun saya sejak 2013, tapi secara edukasi pergerakan sudah dari tahun 2008. Jadi untuk alumni banyaknya di alumni-alumni pendidikan Bu Zulianti. Jadi untuk kerjasama dengan perusahaan, terutama soal magang ya, yaitu sebetulnya hampir tinggal menanyakan saja ke murid-murid perusahaan properti yang sudah memiliki usaha, sudah memiliki PT, sudah memiliki proyek, entah itu di bidang properti atau di bidang-bidang lainnya. Seperti itu. Nggih, monggo. Wah, dari Batam ini. Bu Inandar, monggo. Mas Fajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jauh Waalaikumsalam. di Batam nih. Jauh dari Batam nih. Wis. Jadi dengar tadi diskusi, saya juga mau menanyakan nih Mas. Kalau Iya. tadi kan saya dengar istilahnya kalau anak pindah, karena itu SMA paket ya, jadi pindah itu bisa ya ke sekolah umum. Tapi kalau masalahnya masih kelas 1 nih, kan belum baru semester 1 ya, apakah itu bisa pindah ke sekolah umum? Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mungkin menambahkan mungkin Bu Zuletiwan itu tadi itu teman saya juga dari Batam. Putra beliau itu sudah lulus kuliah. Mungkin apakah saya pernah cerita ke beliau itu apakah masih ada program magang di situ di Sibos. Yang kedua, terus yang ketiga, ini saya ngasih semangat saja sama Bapak Ibu yang putra-putrinya nih di SMA Sibos. Mungkin ada yang mungkin masih kelas 1, ada rasa pengen keluar putra-putrinya. Itu sama dengan pengalaman saya dulu. Anak saya pun dulu pernah pengen merasa mau keluar gitu kan. Jadi emang semua itu ya tergantung kita juga sebagai orang tua untuk menyemangati anak-anaknya
ya. Karena dimanapun pasti kita tuh adaptasinya emang tidak mudah, mungkin dari pesantren masuk ke SMA Sibos itu SMA yang beda. Dia SMA-nya paket, ada pelajaran propertinya dan ada juga pelajaran agamanya yang lumayan banyak juga. Itu seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau untuk saat sekarang putri saya kayaknya sudah betah tuh. Apalagi saya tadi lihat status anak saya kemarin ya, baru ikut Markom katanya. Saya tanya Markom itu apa, Nak? Markom itu kalau nggak salah marketing project ya Pak ya, Pak. Kalau nggak salah gitu. Seperti itu. Itu aja. Terus apa lagi ya? Intinya saya semangat menyekolahkan anak di sini ya. Sama seperti Pak Ical tadi ya. Emang sekolah ini yang terpenting ininya apa? Anak itu dididik punya skill ya Pak ya. Punya skill, punya kemampuan untuk di luar itu berdaya saing. Harus kuat. Kebetulan kemarin waktu di Batam liburan, anak saya itu sebenarnya saya daftarkan jadi agent properti. Karena anak saya udah kemarin alhamdulillah sudah closing ya waktu magang di Cilacap, closing rumah. Kebetulan saya juga baru belajar ngikutin anak saya ikut jadi agent properti. Anak saya tuh saya daftarkan, ternyata belum boleh. Peraturan negara katanya kalau di agent properti itu anak yang usia belum 21 tahun itu tidak boleh menjadi agent properti ya resmi, tapi mungkin kalau istilahnya magang itu mungkin boleh. Sebenarnya anak saya kemarin semangat karena di agent properti itu banyak diajarkan walaupun itu secara online ya, itu banyak yang anak saya itu suruh belajar ini di aplikasi agent yang saya ikutin tuh pun banyak gitu loh. Jadi banyak belajar di situ. Tapi saya nggak apa-apa, alhamdulillah anak saya masuk di properti itu, ada Pak Bambang, ada yang lainnya bisa membimbing anak saya ke depannya seperti apa. Cuman saya terus terang kemarin anak saya mau ke Taiwan ya, tertarik ke Taiwan, tapi sekarang saya juga nggak tahu. Kalau ke Taiwan saya pun tetap dukung, tapi karena testimoni yang sudah pergi ke Taiwan, males balik seperti anak Pak Robin itu membuat saya kok galau. Mendingan nggak usah ke Taiwan, di Indonesia aja. Selama ada Pak Bambang, udah ikuti Pak Bambang pasti sukses. Itu saran saya, itu pendapat saya. Terima kasih, itu saja Pak. Ya. Itu aja Mas Fajar. Terima kasih. Kami, bener, alhamdulillah, selalu aktif dan aktif juga untuk berdiskusi dengan kita. Untuk administratif ya, kalau ini langsung saya jawab ya, izin ya. Sepengalaman kami kalau administratif, untuk perpindahan itu nunggu dokumen administratifnya gitu. Jadi kalau kalau misalkan nih pindahan kelas 10, itu kan pindahnya kelas 10, kan mau ke kelas 11. Lanjut ke kelas 11 di eh, sekolah lain. Nah, itu perlu rapot kelas 10 dan semester 1 dan semester 2. Jadi mungkin biasanya itu nunggu rapotan biasanya itu kalau pindahan itu. Jadi secara administratif lengkap. Ini kalau sudah berubah kurang tahu nih. Gimana, Bu? Mas, maksudnya gini, misalnya belum lulus nih, misalnya belum naik kelas nih, masih kelas 10, masih pertengahan semester, udah semester ini, dia keluar, apakah dia bisa masuk pindah sama dengan kelas 1 di SMA umum? Bisa setelah rapotan biasanya gitu. Karena biasanya sih bisa ya. Setelah cuman nanti coba mungkin lebih lengkapnya nanti diskusi dengan Ustazah Alfi ya yang mengurus terutama di bagian detailnya. Karena untuk hal tersebut saya mungkin kurang informasi dan kurang update. Tapi misalkan kita pernah ngurus di perpindahan itu ya biasanya nunggu dokumen administratif dari tersebut gitu. Jadi untuk lebih detailnya monggo ditanyakan ke admin, mungkin nanti saya sambil cari infonya lebih lengkapnya gitu ya. Mas, Kemudian nambahin satu lagi, Mas, nambahin satu lagi, mumpung ingat. ya Pesan gimana Bu? saya sama Bapak Ibu yang mungkin yang anaknya baru kelas 10 udah
ngotot minta balik. Jadi emang di Sibos itu hanya mental pemenang saja yang bertahan. Jadi mohon doanya Bapak Ibu untuk anak-anaknya ya yang sekolah di Sibos itu aja Mas. Bertahan. Ya, Memang eh, di Sibos ini sekolahnya spesial. Jadi anak-anak spesial juga nih. Kalau kata Bapak kan Kopassus gitu kan nggak semua tentara juga jadi Kopassus gitu. Bukan bukan artinya menjelekkan yang lain, tapi di Sibos ini kan dididik secara khusus gitu, pasukan khusus gitu ya, khusus properti gitu, khusus wirausaha gitu. Jadi kalau memang tidak cocok di situ, ya mungkin jalannya memang belum cocok untuk menjadi spesialitinya di situ. Nah, buat teman-teman yang untuk menjawab juga, biasanya itu tadi untuk perpindahannya itu untuk lebih pasnya ya dan tidak ribetnya ya, itu setelah semesteran, rapotan, kemudian perpindahan biasanya sih seperti itu. Tapi kalau sebelum itu ya mungkin bisa dengan melampirkan eh, lulusan yang lama ya, asal sekolahnya mau. Kan itu tergantung dari sekolah yang akan dituju. Kalau sekolah negeri bisa jadi lebih selektif gitu kan, karena seleksinya kan lebih ketat ya kalau negeri ya, dan yang masuk kan banyak orang. Tapi kalau swasta ya tergantung dari sekolahnya yang akan dituju gitu kan. Kemudian eh, tadi ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, untuk program di SIBOS banyaknya memang berorientasi pada praktek dan juga praktek langsung di kewirausahaan, terutama di bidang properti. Makanya untuk bidang-bidang yang di luar itu pastinya ada urutannya gitu, tapi juga dipelajari kok. Karena kan nggak praktek langsung di properti, praktek di alam. Misalkan ketika ada event gitu. Karena ada potensi untuk menjual makanan atau menjual baju atau menjual alat-alat lainnya ya. Itu yang dilakukan sampai punya tabungan masing-masing. Seperti itu. Mas Fajar, tambahan aja. J. Jadi sebagai informasi aja. Jadi Bu yang dari dari Batam tadi sampaikan. Nanti anak-anak begitu siswa kelas 2 menuju kelas 3 itu sudah ada beberapa perusahaan properti yang mau inden untuk bekerja, lulus SMA langsung bekerja di tempat mereka. Ya sudah ada, tapi syaratnya indennya itu saya suruh mereka memberikan beasiswa gitu kan, uang saku atau apa. Tapi konsekuensinya mereka harus bekerja di situ. Tetapi pada saat bekerja saya juga mensyaratkan si anak tadi harus boleh kuliah. Itu kalau tidak boleh kuliah jangan. Siapa tahu nanti berubah kuliah. Jadi anak-anak Sibos itu sudah pada diinden untuk nanti bekerja di tempat dia. Tapi selama dia boleh kuliah baru tak izinkan. Kalau enggak. Diinden itu artinya mulai kelas 3 sudah dibiayai. Dapat gaji tapi dia juga bekerja, membuat konten, membuat promosi, media digital, mempromosikan, membuat company profile itu kan, mengelola admin dan sebagainya, dan dilakukan dari jarak jauh. Itu sudah beberapa perusahaan yang akan inden. Malah ada beberapa perusahaan BUMN malah sudah inden kemarin itu dari Pak Wiwit kan juga sama. Mbok tolong begitu terus tempat saya ya. Karena memang ilmu properti itu kan ilmu banyak hal, dari hukum, ekonomi, teknis dan banyak hal lah. Ilmu komunikasi banyak banget. Terus kedua tadi ada pertanyaan, bagaimana program S2, S1 dari Taiwan? Monggo itu hubungi admin ya. Nanti kemarin keadaan 1 minggu yang lalu kan ada kelas untuk seperti itu. Saya pikir itu tambahan dari kami. Sekali lagi saya matur nuwun Pak Riyali Umarela waktunya ya untuk bisa bergabung dan berbagi pengalaman kepada seluruh siswa maupun wali murid, walaupun dan calon wali murid. Alhamdulillah Pak Riyali
tahun ini yang sudah mendaftar itu sudah mendekati 80 Pak Riyadi. Target Wih, kita lumayan ya. 100 ya. Pak Bambang, saya ada minta izin satu pertanyaan, saya jawab langsung sebelum ditutup mungkin Pak. Oh, Pak Riyadi. Jadi ada yang lewat chat sampaikan, menurut Pak Ical, apakah boleh untuk mengetahui potensi unggul anak dengan tes sidik jari? Oke. Pak Saiful Abu Pontianak, kalau pertanyakan boleh apa tidak, ya boleh-boleh saja Pak, karena itu semua bagian dari ilmu. Tapi saya harus menyampaikan infonya begini Bapak, bahwa tes sidik jari itu tingkat keakuratannya tuh beda-beda. Klaim-klaiman lah. Tapi kalau di analisis saya, rata-rata tingkat keakuratannya 75-85%. Nah, yang harus kita sadari adalah, jangan kemudian karena satu fokus ke alat tes, lalu kemudian kita anggap dunia akan selesai begitu saja. Catatan penting dari tes sidik jari adalah dia lebih fokus pada potensi genetik. Jadi bawaannya anak. Dia lebih tes ke situ. Padahal namanya minat itu bisa berubah seiring waktu dan pengaruh lingkungan. Jadi saya bilang kalau mau tes sekadar untuk tambahan apa ya, teori itu kan bisa kita debatin. Teori itu bisa kita menjadikan pengayaan, tapi antar teori kan juga ada debatnya. Ya, prinsipnya begitu. Tes sidik jari itu lebih ke genetik. Tapi minat itu dimunculkan oleh banyak faktor. Lingkungan maupun hal lain. Jadi mungkin itu dari saya Pak. Mungkin saya juga bisa, kalau memang sudah selesai, saya pamit. Jawaban saya untuk Pak Saiful Abu Afif. Makasih Pak. Pak Bambang, tambahan sedikit aja dari saya. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mungkin sudah di ujung acara kita pada malam hari ini. Dan untuk lebih lengkapnya tentang si bos, silakan hubungi nomor admin di 085 0815 6261 ya. 6261 Oke. 888. Sudah saya tulis di kolom chat di Zoom ya, 0815 6261 888. Monggo kita bersilaturahmi lebih lanjut dan secara offline maupun secara online melalui nomor tadi yang akan dijadwalkan oleh admin. Mungkin sebelum kita tutup dan foto bersama ya, izin kepada Pak Rizal untuk menyampaikan closing statement. Teman-teman, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini tentang sekolah, pesan saya ke Bapak Ibu bahwa anak-anak harus melakukannya dengan bahagia. Saya kembali ke tadi lagi, jangan ada keterpaksaan, jangan ada pemaksaan. Karena anak-anak yang akan melakukan hal ini dengan bahagia, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Tugas kita adalah membimbing, tugas kita adalah mengarahkan, tugas kita adalah untuk memagari. Kembali kepada ajaran Rasulullah, didiklah anak kita sesuai dengan zamannya, bukan tentang zaman kita. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita foto bersama. Silakan open cam semuanya dan kita foto bersama Dr. Rizali Umarela yang sudah memberikan kita nasihat dan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi manfaat ya buat kita, buat beliau dan juga buat kita semua dan keluarga-keluarga kita di rumah. Silakan open cam semuanya ya. Saya akan foto, mungkin ini perlu beberapa kali. Sebentar, saya setting dulu. Silakan, ayo open cam, open cam. Akan saya hitung ya dari 3. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Makasih, matur nuwun Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya dari selaku pengurus dari
mewakili jajaran pengurus dari Pesan Properti Sentul Jakarta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Silakan kita lanjut lagi bersilaturahmi di grup maupun di Japri admin yang sudah kita bagikan di 0815 6261 888. Bapak Ibu silakan bertanya lebih lanjut tentang mungkin tentang rekaman Zoom ini, mungkin tentang rekaman Zoom kemarin yang belum sempat ikut ya, atau mungkin tentang si bos, tentang program Taiwan dan lain-lain silakan untuk menghubungi admin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Izin saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tolong Pak Warahmatullahi Riyali. Oke, wabarakatuh. guru, siap. Pun. Terima kasih Pak Ical. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Ejal, jadi terima